Haleluya, puji Tuhan. Shalom, selamat pagi murid Geraha Mentari yang Bu Grace kasihi. Pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan kembali. Sebelumnya, mari kita berdoa bersama-sama. Tutup matanya, tangannya dilipat. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kepadamu pagi hari ini buat kesehatan yang Tuhan berikan, buat berkat-Mu yang Engkau berikan bagi kami semua. Kami rindu mendengarkan firman Tuhan. Kami mau belajar firman-Mu. Engkau pimpin kami, urapi Bu Grace, dan urapi kami semua yang mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami membuka hati kami untuk mendengarkan kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini berjudul Tuhan Yesus menyembuhkan orang lumpuh. Kisah ini tercatat di dalam Injil Lukas pasal yang ke-5 ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-26. Dikisahkan dalam Injil Lukas ini bahwa ada seorang yang sedang sakit lumpuh. Dia berbaring di tempat tidur dan karena dia lumpuh, kakinya pasti tidak bisa berjalan. Wah, pasti sangat menderita ya kalau kita melihat, karena kita bersyukur kita masih diberikan kesehatan oleh Tuhan, masih bisa berjalan, beraktivitas. Tapi orang ini, dia tidak bisa berbuat apa-apa, dia hanya terbaring di tempat tidur karena kakinya tidak bisa berjalan. Tapi bersyukur seorang yang lumpuh ini memiliki sahabat. Dia memiliki 4 orang sahabat yang mendengar bahwa Tuhan Yesus akan datang ke kota Kapernaum. 4 orang sahabatnya ini telah mendengar berita tentang Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus adalah Mesias, dia adalah juru selamat yang sudah menyembuhkan banyak orang yang sakit. Sehingga pada waktu itu, waktu mereka mendengar berita tentang Tuhan Yesus akan datang ke kota Kapernaum, mereka memberitahu sahabat mereka yang lumpuh itu bahwa Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan sakitnya. Luar biasa, bersyukur kalau kita punya sahabat yang begitu baik, yang takut akan Tuhan. Seperti yang diceritakan, mereka memiliki iman, mereka percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan. Dan mereka ingat kepada sahabat mereka. Mereka beritahu bahwa Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan sakitnya. Lalu mereka bekerja sama bersama-sama, menggotong sahabat mereka yang sedang sakit itu. Mereka membawa sahabatnya, tetapi pada waktu mereka tiba di mana Tuhan Yesus datang, mereka melihat ada begitu banyak orang yang berkerumun, dan mereka tidak bisa lewat. Karena Tuhan Yesus namanya telah dikenal banyak orang, dia telah mengadakan banyak mujizat, dia adalah juru selamat. Sehingga tidak heran pada waktu Tuhan Yesus datang ke kota Kapernaum, semua orang yang ada di kota itu mereka berbondong-bondong untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus. Tapi teman-teman atau sahabat daripada orang yang lumpuh ini tidak kehabisan akal. Mereka mencari cara agar sahabat mereka ini dapat berjumpa dengan Tuhan Yesus. Kemudian mereka naik ke atap rumah di mana Tuhan Yesus ada. Mereka bekerja sama, berarti harus bersama-sama, saling membantu satu dengan yang lainnya. Pada waktu mereka naik, mereka mulai membuka atap rumah itu. Pasti itu akan menarik perhatian. Jadi semua orang melihat, termasuk Tuhan Yesus, ada apa di atas ya. Mereka bekerja sama, mereka memiliki sahabat. Orang yang lumpuh ini memiliki sahabat yang begitu baik, yang mengasihi sahabat mereka yang sedang sakit. Mereka bekerja sama, membuka atap rumah itu. Kemudian pada waktu itu mereka mulai menurunkan sahabat mereka yang lumpuh dan tempat tidurnya di depan Tuhan Yesus. Pada waktu Tuhan Yesus melihat iman mereka, Tuhan Yesus berkata kepada orang lumpuh itu, "Anakku, dosamu sudah diampuni." Di tempat itu ada ahli Farisi, ahli Taurat, dan orang-orang Farisi. Mereka begitu marah dan mereka berkata, "Siapa orang ini? Dia telah menghujat Allah. Mengapa dia berkata bahwa dia dapat mengampuni dosa?"
Dia mengampuni dosa orang yang lumpuh itu. Tetapi Tuhan Yesus tahu isi hati daripada ahli Farisi, ada ahli Taurat dan orang Farisi pada waktu itu, dan dia berkata bahwa dia berkuasa mengampuni dosa karena dia adalah Allah itu sendiri. Lalu Tuhan Yesus berkata kepada orang lumpuh itu, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu. Seketika itu juga orang lumpuh itu menjadi sembuh. Sangat bersuka cita. Hebat sekali Tuhan kita. Dia Allah yang dahsyat. Dia Allah yang luar biasa. Dia sanggup menyembuhkan orang yang sedang sakit itu. Akhirnya orang itu pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Dia sangat bersuka cita karena Allah begitu baik, Allah luar biasa. Dia yang lumpuh bisa berjalan kembali. Bisa berjalan, ya. Puji Tuhan. Dan mujizat itu disaksikan oleh begitu banyak orang. Dan mereka melihat mujizat itu, mereka memuliakan Allah. Puji Tuhan. Apa pelajaran hari ini yang kita dapat dari firman Tuhan? Bahwa sahabat yang baik, mereka saling membantu, bekerja sama satu dengan yang lainnya untuk membuat sahabat mereka ini sembuh dari sakitnya, mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Mereka bekerja sama bersama-sama, bergotong royong sampai mereka membuka atap rumah. Pasti dibutuhkan kerja keras bersama-sama. Puji Tuhan, dengan hal itu kita melihat bahwa terjadi mujizat, terjadi pertolongan Tuhan. Bagaimana orang yang sakit itu dijamah dan disembuhkan Tuhan. Allah yang kita sembah, Dia Allah yang luar biasa. Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Dia sanggup menolong, Dia sanggup menyembuhkan, Dia sanggup mengadakan mujizat. Puji Tuhan. Biarlah kehidupan kita senantiasa memuliakan Tuhan, saling mengasihi satu dengan yang lain seperti sahabat itu. Mereka bekerja sama, saling menolong, saling menopang satu dengan yang lain. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita pagi hari ini. Kalau mungkin di antara kamu yang sedang sakit, anak-anak Bu Grace yang sedang sakit, yang ada di rumah, yang murid-murid Bu Grace yang Bu Grace kasihi, atau mungkin papa mama atau teman-teman kamu, sahabat kamu, keluarga kamu yang sedang sakit, percaya bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan kalian. Tuhan sanggup menolong. Apalagi tengah-tengah situasi sekarang ini, ya. Kita percaya kita akan dilindungi dan ditolong oleh Tuhan. Kalau ada yang mengalami kekurangan mungkin, percaya bahwa Tuhan Yesus yang kita sembah, Dia Allah yang luar biasa. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur buat firman-Mu yang sudah kami dengar pagi hari ini. Biarlah kami menjadi sahabat yang baik, saling bekerja sama satu dengan yang lainnya. Tuhan, kami berdoa buat teman-teman kami atau mungkin ada di antara keluarga, orang tua, wali murid yang sedang mengalami sakit. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kuasa kesembuhan mengalir di bagian tubuh yang sakit. Dengan tubuh yang sehat kami pakai untuk memuliakan nama Tuhan. Berkati juga Tuhan orang tua, wali murid, semua kami Tuhan, setiap kebutuhan, keperluan kami yang punya masalah di dalam pekerjaan, kami percaya Engkau sanggup menolong. Kebutuhan, keperluan kami ditolong dan diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus, hamba berdoa, Tuhan Yesus juga memberkati pimpinan Yayasan Sekolah Graha Mentari. Berikan kesehatan, beri kekuatan, anak cucunya diberkati Tuhan. Berkati juga kepala sekolah kami, Ibu Nani, Tuhan berkati. Tuhan berkati keluarganya, guru-guru kami yang ada di Graha Mentari diberkati Tuhan. Seluruh wali murid, anak-anak yang ada diberkati, ditolong Tuhan. Beri kesehatan, kekuatan, umur panjang bagi kami. Kami rindu Tuhan, pandemi ini segera berakhir, agar kami dapat sekolah lagi Tuhan. Bertemu kembali di sekolah. Terima kasih Bapa di dalam surga. Ini yang menjadi doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, minggu ini Bu Grace tidak akan memberikan tugas. Bu Grace akan memberikan tugas setiap 2 minggu sekali. Karena Bu Grace tahu kalian pasti punya banyak tugas dari sekolah, ya. Jadi Bu Grace akan memberikan tugas buat kalian setiap 2 minggu sekali. Puji Tuhan. Sampaikan salam hormat Bu Grace buat orang tua. Salam kasih buat kakak dan adik kalian. Sampai ketemu lagi. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.